Salam, salam Bapak Ibu yang terkasih, para pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, terlebih-lebih Bapak Ibu yang melakukan ibadah di rumah-rumah. Walaupun situasi demikian, kita masih diberi waktu untuk beribadah di rumah-rumah. Mari kita masuk di dalam ibadah keluarga yang kita bangun bersama-sama, kita serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Ibadah keluarga Patuen yang kami bangun di rumah kami masing-masing, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Karena di dalam hati, pikiran meyakini, mengamini bahwa sumber anugerah, sumber pertolongan, sumber berkah datangnya dari Tuhan Allah. Sumber pengharapan datang dari Tuhan Yesus. Sang Roh Suci senantiasa menyertai di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Untuk menghangatkan suasana di dalam ibadah keluarga ini, mari kita muliakan nama Tuhan dengan kita pujikan KPJ 27, kita pujikan ayat 1 dan 2. Saken tita bumi podo kirango memuji haleluya haleluya surya prakoso sumunar chandra kartiko kababar puji Gusti saben wanci haleluya haleluya haleluya. Angin tan kendat lumaku, megolan mendung lumintu, haleluya, haleluya. Hawa ketika ngresepi, mangsa rendang kanggo manti, puji Gusti saben wanci, haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih, ternyata nyanyian ini menguatkan kita. Mari kita masuk di dalam doa pembukaan. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa, kami sebenarnya rindu kami melakukan ibadah bersama-sama kelompok kami. Tetapi situasi seperti ini kami pun membangun ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan pun mengetok pintu rumah kami, Tuhan mengurapi kami. Tuhan, ibadah yang kami bangun di rumah kami, dari awal pertengahan hingga akhir, kuserahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Bapak Pendeta yang akan menghantarkan sabda-Mu dan membaca sabda-Mu, Tuhan, urapi, berkati, sehingga yang terjadi dan berjalan hanya seturut dengan kehendak. Berkatilah semuanya ya Tuhan. Inilah seru doa kami. Kesempurnaan doa hanya kuserahkan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita menerima anugerah berkat Tuhan dan mendengarkan sapaan Tuhan, mari kita muliakan nama Tuhan. Kita pujikan KPJ 197, kita pujikan ayat 1. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya
sujud manembah Gusti marang ngobiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangkya. Kawula cumawis ing manah samekta ing ati. Sabda paduka datane saking mula buka ugi sapunika wasalaminya. Sabda paduka wonten gesang kula manah kula sampun siyaga nampi sabda mulya. Shalom Aleichem. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku kekasih Tuhan. Bersama kita akan merenungkan sabda Tuhan di saat ini. Kita awali dengan membaca firman Tuhan. Disiapkan dari 1 Petrus pasal 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Yang demikian sabda Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Begitulah sabda Tuhan yang diperdengarkan bagi kita sekalian. Sungguh kita yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan juga melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Diselamatkan untuk melakukan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih, kita tahu bahwa kita dipanggil untuk diselamatkan. Tetapi tidak sebatas untuk diselamatkan, tapi juga kita dipanggil untuk taat dan melakukan kehendak Allah. Terkait dengan itu, maka dalam perenungan kita kali ini, ada dua peran penting yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai wujud melakukan kehendak Allah. Hal yang pertama adalah kita dipanggil untuk menjadi imamat yang rajani. Kekasih Tuhan,
ungkapan imamat yang rajani ini berlatar belakang kepada fungsi keimaman di Bait Allah dalam Perjanjian Lama. Fungsi keimaman ini dilakukan oleh beberapa kelompok kecil, di mana tugas imam pada saat itu adalah mengelola dan mengawasi sarana prasarana dalam Bait Allah. Mereka menyelenggarakan berbagai ritual agama di dalam Bait Allah, termasuk mereka melaksanakan persembahan korban. Dan yang paling penting adalah mereka atas nama umat Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Para kekasih Tuhan, di dalam Perjanjian Baru, para pengikut Kristus disebut sebagai imamat yang rajani. Sesungguhnya menunjukkan peran dan fungsi sebagai imam dalam arti yang sudah berbeda. Kalau dulu imam hanya imam saja yang ditunjuk untuk mendoakan pergumulan umat, maka imamat yang rajani di dalam zaman Perjanjian Baru, kita sudah bisa berdoa sendiri kepada Tuhan, kita menjadi imam bagi diri kita sendiri, tetapi juga kita bisa terpanggil untuk menjadi imam bagi saudara-saudara kita, sahabat, teman kita. Kita melakukan fungsi imam secara umum. Memang kadang-kadang orang berpikir hanya doa orang-orang tertentu yang lebih cepat dijawab oleh Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidak. Jawaban Tuhan terhadap setiap doa itu bukan tergantung kepada siapa yang berdoa, bukan bergantung kepada kata-kata doa yang indah, bukan bergantung kepada orang-orang hebat tertentu yang berdoa secara iman, tapi sangat bergantung kepada ketulusan dalam menyampaikan doa, kerendahan hati, dan berserah sungguh kepada Tuhan, dan percaya bahwa Dia menjawab doa sesuai dengan rencana dan waktu Tuhan yang tepat. Para kekasih Tuhan, catatan yang kedua yang menjadi peran kita adalah kita sebagai bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus ini juga berlatar belakang kepada pergumulan Israel yang dipanggil sebagai umat pilihan Allah, umat yang dikhususkan, umat yang dikuduskan untuk melakukan kehendak Allah dan teladan dalam hal ketaatan kepada Allah, serta mereka dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Kita para pengikut-pengikut Kristus pun disebut sebagai bangsa yang kudus. Umat yang kudus yang dipanggil oleh Tuhan untuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Apa pekerjaan itu? Tentunya memberitakan tentang keselamatan yang dikerjakan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi juga kita dipanggil untuk meneladani kasih dan kebaikan, pengampunan, dan apa yang dilakukan Yesus terhadap kita. Kekasih Tuhan, terkait dengan dua tugas ini kalau direnungkan, maka sesungguhnya tugas atau panggilan sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ini adalah kedua model panggilan yang memiliki kesatuan yang tak terpisahkan. Seseorang tidak bisa berdoa dengan khusyuk, dengan sungguh, dengan percaya,
kepada Allah, seseorang tidak bisa menyampaikan berita kabar sukacita dengan sungguh-sungguh, seseorang tidak bisa memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dengan sungguh-sungguh kalau dia mengabaikan teladan hidup kudus. Dengan kata lain, orang tidak bisa menyampaikan firman dengan berapi-api, dengan sungguh, sementara dia sendiri tidak bisa membebaskan diri dari kehidupan pemarah, pendendam, tidak jujur, serakah, tidak setia, dan sebagainya. Khusus di dalam bacaan kita tadi, ditegaskan oleh Petrus agar mewaspadai dosa kedagingan. Apa itu dosa kedagingan? Dosa kedagingan itu terkait dengan nafsu kedagingan, percabulan, hawa nafsu, perzinahan. Dosa kedagingan ini adalah dosa yang berjuang untuk melawan jiwa. Kekuatan dosa kedagingan ini melemahkan dan membuat jiwa menjadi lesu. Kekuatan dosa kedagingan ini merampas ketenangan, merampas ketentraman, merampas damai sejahtera. Dosa kedagingan ini merendahkan derajat serta menghancurkan martabat dan bahkan mengakibatkan kesengsaraan kekal. Kita tidak bisa berdoa dengan sungguh, memberitakan firman dengan sungguh, jika kita tidak bisa membebaskan diri dari kehidupan di dalam dosa. Karena itu akan membuat perkataan-perkataan pemberitaan kita menjadi melemah. Sebaliknya, orang tidak bisa fokus menjaga kekudusan diri atau kelompoknya dengan mengabaikan membangun relasi dengan sesama atau orang-orang di luar sana. Sebagian orang yang punya alasan agar tidak terpengaruh dalam kesesatan, agar tidak terpengaruh dengan cara hidup orang yang tidak benar, dia tidak mau bergaul dengan mereka. Itulah sebabnya ketika dia menjauhkan diri dari sesama di luar sana, maka sesungguhnya peran untuk menyampaikan berita-berita atau kehendak Allah kepada orang lain itu diabaikan. Itu sama artinya bahwa dia pribadi yang tidak berguna. Kalau Rasul Yohanes menyatakannya sebagai ranting-ranting yang tidak berguna. Kalau ranting-ranting yang tidak berguna berarti akan dicampakkan dan dibakar. Artinya Bapak Ibu Saudara kekasih, kita dipanggil untuk harus berbuah. Sekalipun buah itu bukan ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita hanya bisa melakukan pekerjaan untuk menghasilkan buah. Tetapi untuk berbuah itu adalah hak prerogatif dari Allah. Kekasih Tuhan, yang menarik adalah di dalam ayat yang ke-12. Rasul Petrus memberikan nasihat yang luar biasa. Dia memberikan nasihat kepada orang atau komunitas di mana surat ini ditujukan. Mereka berada dalam suasana di mana mereka dituduh dan difitnah.
Di dalam respon itu, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada mereka supaya membalas fitnahan dan tuduhan itu dengan berbuat baik. Kalau direnungkan dengan akal sehat, mestinya kita harus menyampaikan argumentasi-argumentasi untuk mengingkari tuduhan dan fitnahan yang tidak benar. Tetapi Rasul Petrus mengatakan tidak usah membela, lakukan saja kebaikan. Memang kebaikan, kita melakukan kebaikan untuk merespon kejahatan yang datang, kita butuh energi yang besar. Kita butuh energi yang banyak untuk menahan rasa jengkel, menahan rasa amarah, dan itu tidak mudah. Tetapi kalau Rasul Petrus meminta balaslah semua itu dengan kebaikan, maka tentu ada maksudnya. Kami merenungkan, bila membalas kejahatan dengan kebaikan, maka secara tidak sadar kita sedang meredam konflik dengan si pembuat kejahatan. Berikutnya adalah jika kita membalas kebaikan, membalas kejahatan dengan kebaikan, maka kita tanpa sadar sedang menyampaikan kebaikan, kasih dan pengampunan dari Tuhan Yesus yang kita sembah. Balaslah setiap kejahatan dengan kebaikan, maka dalam kesempatan itulah kita memberitakan Kristus yang selalu baik bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sungguh besar anugerah Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bisa merenungkan, terlebih dimampukan kita semua untuk bisa melakukan di rumah kita masing-masing. Mari kita muliakan nama Tuhan kembali dalam Kidung KPJ 320. Kita pujikan ayat 1. Rahmatnya merengsaku ngin protumita tak keterang raharjo. Usai sudah Bapak Ibu kita melakukan ibadah keluarga pada malam hari ini, mari kita tutup ibadah ini dengan doa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Tuhan betul-betul hadir di tengah-tengah ibadah bersama keluarga yang kita bangun. Kami merasakan anugerah-Mu melalui firman-Mu, melalui berkat-Mu. Tuhan sungguh luar biasa. Dalam situasi ini kami mengambil hikmat, kami bisa berkumpul bersama keluarga untuk merenungkan, untuk berkumpul, untuk tahu satu dengan yang lainnya, sehingga kami pun bisa merasakan berkat Tuhan bersama-sama keluarga kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa terhadap saudara-saudara kami yang pada hari ini tidak bisa melakukan ibadah bersama keluarga. Tuhan bimbing, Tuhan tuntun, Tuhan rawati,
sehingga saudara kami pun bisa melakukan ibadah bersama keluarganya masing-masing. Yang sakit Tuhan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi segala makanan, minuman, jadikanlah sarana untuk menyembuhkan, sehingga saudara kami pun bisa melakukan ibadah bersama-sama keluarganya masing-masing. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga mendoakan kepada anak-anak kami yang masih di dalam bangku sekolahan, mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Walaupun sampai hari ini belum bisa melakukan di dalam bangku pembelajaran, masih melakukan dalam rumah-rumah bentuk daring. Kami yakin, urapi Tuhan, berkati, berilah roh kemampuan dan kepandaian, sehingga anak-anak kami pun bisa menerima pembelajaran dalam bentuk apapun. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa terhadap hamba-hambamu, pelayan-pelayanmu, Bapak Pendeta, Majelis Jemaat, dan song leader, organis, dan sebagainya. Adik-adik kami yang melakukan pengambilan gambar shooting di dalam live streaming. Tuhan urapi semuanya, Tuhan berkati semuanya. Berilah roh kebijakan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami juga berdoa terhadap bangsa dan negara kami yang sampai hari ini memerangi terkait dengan virus corona. Tuhan, bimbing semuanya Tuhan, terlebih garda yang terdepan, tim kesehatan, Tuhan urapi, Tuhan berkati semuanya, sehingga penyakit ini pun dapat dihilangkan di bumi pertiwi Indonesia yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan Allah, Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan persembahan yang kami kumpulkan dari keluarga kami masing-masing. Persembahan yang kami ambil sebagian kecil anugerah berkat Tuhan yang begitu besar, kelimpahan yang tidak bisa kami hitung dari jari jemari. Sucikanlah ya Tuhan persembahan ini, sehingga persembahan ini bisa untuk melebar luaskan kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Yesus, kami pun akan undur kembali bersama keluarga kami, melakukan pekerjaan. Kiranya Tuhan urapi kami semuanya. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami serahkan segala doa dan pengharapan kami. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kekasih Tuhan, kita bersama akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di saat ini. Dengan saya mengundang semuanya berdiri, kita memuliakan Tuhan dengan KPJ 460 bait yang pertama. Mari bersama kita mohon berkat dari Tuhan. Damai sejahtera, kasih yang tak berkesudahan, kekuatan dan pertolongan yang tak henti-henti, yang bersumber dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Sang Roh Kudus, senantiasa menyertai jemaat-Nya sekarang dan selamanya. Amin.